Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir channel di sini. Kita akan lanjut ke part berikutnya atau ke episode berikutnya, di mana Willy sudah merasakan sakit hati oleh perkataan dari Abah Sukri dan juga Nita. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan berdoa mulai. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Setelah Abah menasehati, Abah dan Nana pun berlalu pergi untuk makan, namun tidak dengan Willy. Willy masih berada di tempat semula dan tanpa gerakan sedikit pun. Kemudian setelah Abah dan Nana makan, Abah pun mendekat ke arah Willy yang masih saja melamun dan tanpa pergerakan sama sekali. Dengan sesekali Abah menyemburkan asap rokok ke arah wajah Willy, dan pada saat itulah Willy tersadar dari lamunannya dan mulai terbatuk karena asap rokok. Namun Nana memilih masuk ke dalam kamar karena badannya terasa capek karena dari tadi pagi sampai siang membantu Abah Duloh dan beranjak tidur. Abah setia menemani Willy dengan ditemani kopi hitam dan sebungkus rokok. Walaupun mereka saling terdiam dan tanpa sepatah kata pun terucap dari mulut mereka. Dirasa kondisi sudah aman dan Nana sudah tidur, Abdullah pun membisikkan sesuatu pada telinga Willy. Abah bisa bantu kamu untuk membalaskan sakit hatimu, Will, bisik Abdullah. Bagaimana caranya, Bah? Jawab Willy. Cuman caranya sedikit sulit, Will. Sebenarnya Abah tidak ingin membantumu, namun melihatmu seperti ini, Abah tak tega, Will. Apalagi tentang perkataan Sukri terhadapmu dan terhadap para pemuda di desa PH. Apapun caranya akan Willy lakukan, Bah, jawab Willy. Tunggu sebentar, Will, kata Abah Duloh. Lalu Abah Duloh pun masuk ke dalam rumah mengambil sesuatu. Setelah menunggu, lalu Abah Duloh pun keluar dan mengajak Willy ke suatu saung di pinggir sawah depan rumahnya. Jadi gini, Will, Abah punya ajian pelet jaran goyang. Apa kamu bersedia menggunakan ajian ini? Ajian ini peninggalan dari almarhum kakeknya Nana, namun sampai saat ini Abah belum pernah menggunakannya dan Abah juga nggak mau menggunakannya. Ajian ini cocok untuk kamu yang sakit hati oleh perempuan yang menolakmu dan menyakiti hatimu. Lalu apa efek dari ajian itu, Bah? Dan apa yang akan terjadi kepada si target? Tanya Willy. Dengan ajian ini, perempuan yang kamu pikat akan tergila-gila padamu dan mencari-carimu, Will. Bahkan dia juga bisa menjadi gila beneran. Namun, ajian ini tidaklah instan. Ada beberapa yang harus kamu lakukan. Dan ajian ini cocok untuk kamu tujukan pada si Nita itu. Karena Nita dan ayahnya agak jauh dari agama. Jadi mungkin reaksinya agak cepat, Will, kata Abah. Lalu
Apa bah syarat melakukan ajian ini? Syaratnya kamu harus melakukan tirakat puasa selama 7 hari 7 malam, dan bacalah ajian ini di saat tengah malam sebanyak 7 kali, dan di saat tujuanmu sudah dan di saat targetmu sudah terlelap tidur. Dan untuk memantapkannya, kamu harus melakukan mati geni dan mengurung diri di tempat yang sangat gelap. Andai kamu berhasil, kamu bisa selamat, dan andai kamu gagal dalam melakukan mati geni, maka kamu yang akan menjadi gila dan bisa saja merenggut nyawamu. Namun, kalau kamu tidak sanggup, lebih baik kamu jangan melakukan mati geni. Sebenarnya, mati geni hanya untuk memantapkan saja. Dengan kamu melakukan puasa 7 hari 7 malam saja, sudah bisa membuat tergila-gila dia. Kalau kamu berkenan, mulailah melakukan lelaku itu pada hari kelahiranmu, dan carilah tempat yang menurutmu aman, nyaman untuk melaksanakan lelaku ini. Namun, untuk mati geni itu haruslah di tempat yang sangat gelap, tanpa penerangan sedikit pun, terang si Abah. Kemudian Abah pun memberikan selembaran kertas pada Willy, dan Willy pun menyimpannya. Dan kini Willy pun sedikit bisa untuk diajak mengobrol dan berkomunikasi, namun tidak mengurangi rasa dendam terhadap Sukri dan juga Nita. Lalu mereka pun kembali ke rumah Abaduloh untuk beristirahat dan tidur. Singkat cerita, pagi hari pun tiba, dan Willy pun bergegas pulang mempersiapkan diri untuk besok melaksanakan lelaku itu. Karena besok tepat dengan hari kelahirannya, jadi dengan rasa semangat, Willy pun bersiap mencari tempat yang menurutnya aman dan juga nyaman untuk melaksanakan tirakat itu. Sore harinya, Willy pun berjalan memutari desa untuk menemukan tempat yang menurutnya cocok dan menemukan sebuah bangunan yang sudah tidak terpakai, dengan beberapa kamar di dalamnya. Setelah Willy masuk ke dalam ruangan, ternyata terdapat sebuah kamar yang tak berventilasi sama sekali, dan apabila pintu ditutup, tidak akan terlihat cahaya apapun. Dan Willy pun memutuskan untuk menggunakan kamar itu untuk melakukan mati geni sebagai penutup lelakunya. Sebelum tiba saatnya, Willy menghabiskan makanan yang dibawanya dari rumah, dan tiba waktu teng jam 12 malam, Willy pun mulai merapalkan mantra ajian jaran kuyang. Niat insun amatak aji jaran kuyang bla 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 sampai selesai, dan disebut nama si target agar Nita tergila-gila pada Willy. Malam itu pun Willy memulai melakukan lelaku untuk menggunakan kemat jaran guyang. Hari pertama tidak ada kendala apa-apa pada Willy, dan juga belum ada efek yang terjadi pada Nita. Di sisi lain, Nana sedang merasa gelisah karena semenjak pulang dari rumahnya kemarin, Nana belum juga bertemu dengan Willy. Bahkan Nana pun mencari-cari Willy ke rumahnya, namun neneknya pun tidak mengetahui Willy. Bahkan neneknya Willy menyangka kalau Willy berada di rumah Nana. Nana pun semakin tidak enak hati, takut terjadi apa-apa pada Willy, teman Nana sedari kecil. Lalu Nana memilih untuk tetap mencari Willy ke sepenjuru desa itu. Namun
Nana tidak mendapatkan hasil apa-apa. Bertanya ke seluruh teman-teman Willy, namun tak ada satupun yang melihat Willy dari kemarin. Namun Nana pun tak menyerah. Nana masih saja terus mencari Willy sampai hari pun beranjak sore. Malam kedua, Willy pun membacakan ajian kemajaran Guyang kembali. Namun masih belum ada reaksi yang serius pada Nita. Nita hanya merasakan kegelisahan saja di malam itu. Namun kemudian kegelisahan itu pun hilang. Siang harinya, lagi dan lagi Nana mencari temannya itu. Namun hasilnya pun sama. Tidak ada yang mengetahui Willy berada di mana. Bahkan sampai menanyakan kepada Wina. Barangkali Wina pernah bertemu Willy waktu dekat ini. Malam ketiga, Willy pun dengan niatnya yang sudah mantap masih terus membacakan ajian itu. Walau sebenarnya badannya sudah tidak kuat menahan lapar dan juga haus. Namun karena niatnya itu, Willy pun bertahan. Di rumah Nita mulai merasakan rindu terhadap Willy dan sesekali menyebut-nyebut nama Willy, namun masih bisa ditenangkan oleh ibunya. Namun tetap saja Nita selalu menyebut-nyebut nama Willy. Siang harinya, ibu Nita mendatangi rumah rumah Wina dan meminta keterangan soal Willy. "Assalamualaikum," ucap ibunya Nita. "Waalaikumsalam mah," jawab Wina. "Win, bisa kita bicara sebentar?" ucap ibunya Nita. "Oh bisa mah, ada apa ya?" tanya Wina. "Gini Win, Mama mau tanya, Willy itu siapa ya?" tanya ibunya Nita. "Oh, Willy itu temannya Nana, anaknya Abadulo." "Kenapa gitu mah?" jawab Wina sembari bertanya. "Gini Win, si Nita dari semalam memanggil-manggil nama Willy terus sampai sekarang. Bahkan Nita nggak mau makan kalau belum bertemu sama Willy, katanya," jawab ibunya Nita. "Apa kamu tahu di mana Willy berada? Apa kamu tahu rumahnya?" tanya ibunya Nita. "Kalau rumahnya sih Wina kurang tahu mah. Si Nana yang tahu rumahnya," jawab Wina. "Ya sudah, temani Mama ke rumah si Nana yuk Win," ajak ibunya Nita. "Ya sudah, nanti Wina pamit dulu sama Ambu ya mah," jawab Wina. Akhirnya Wina pun izin sama Ambu Surwi dan Ambu pun mengizinkannya. Lalu mereka berjalan menuju ke rumah Nana. Belum sampai ke rumahnya, mereka pun bertemu Nana di jalan yang sedang mencari Willy. "Tuh si Nana mah," tunjuk Wina ke arah Nana. "Ya sudah, kita samperin aja Win," kata ibunya Wina. "Nak, kamu tahu Willy di mana enggak, Nak?" tanya Wina. "Justru aku juga mau bertanya seperti itu Win," jawab Nana. "Emang ada keperluan apa Win cari Willy?" tanya Nana. "Jadi gini Nak," terang ibunya Nita. "Si Nita belakangan ini selalu gelisah dan sekarang si Nita menyebut-nyebut dan memanggil-manggil nama Willy terus. Sampai-sampai nggak mau makan apabila belum bertemu sama Willy," terang ibunya Nita. "Loh kok bisa gitu mah?" tanya Nana keheranan. "Mama juga nggak tahu Nak, kenapa Nita bisa memanggil-manggil nama Willy," jawab ibunya Nita. "Justru Nana juga sedang mencari Willy mah. Nana khawatir kalau Willy nekat karena depresi dan melukai dirinya sendiri pasca kejadian kemarin di rumah Mama," jelas Nana. "Kalau kejadiannya seperti itu, Nana jadi khawatir kalau si Willy melakukan ajian-ajian pemikat mah," jelas Nana.
Namun ibunya Nita tak percaya dengan hal seperti itu. Ah, mana ada hal yang kayak gitu. Apa ajian-ajian pemikat? Itu hanya dongeng nak, nggak ada yang kayak gitu-gituan. Bantah ibunya Nita nggak percaya. Ya itu sih hanya spekulasi Nana saja mah. Takutnya namanya orang sakit hati diperlakukan seperti itu pasti nekat lah, jawab Nana. Wina pun tak berkata, hanya menjadi pendengar setia saja. Karena tidak hasil dan keterangan seperti itu, ibunya Nita pun langsung mengajak Wina untuk pulang. Lalu malam keempat pun tiba. Masih dengan berusaha melaksanakan ritualnya, Willy pun membacakan kembali ajian itu. Kini ucapan Nita pun semakin ngelantur tentang Willy. Willy, di manakah kau berada? Aku ingin bertemu denganmu. Aku rindu padamu, kata Nita sambil teriak-teriak. Sepanjang hari, Nita berteriak-teriak seperti itu berulang-ulang sampai tidak mau makan sama sekali. Walaupun Abah dan ibunya Nita terus menenangkan, namun bukan nurut yang didapat. Namun malah semakin berontak Nita terhadap ayah dan ibunya. Lalu Abah berusaha mencari orang pintar di sekitar situ untuk menanyakan perihal apa yang terjadi pada Nita. Singkat cerita, Abah pun mendapatkan orang pintar tersebut dan meminta tolong padanya. Dalam keadaan Nita berteriak-teriak memanggil-manggil nama Willy, orang pintar yang bernama Mbah Uri pun menghampiri Nita dan mulai menerawang Nita dan mencari informasi pada Nita. Namun kondisi seperti ini, Nita pun tak bisa diajak berkomunikasi. Alhasil, Mbah Uri pun menyarankan Abah Sukri untuk membuat kopi pahit malam ini dan menyuruh Abah menaruh kopi itu di bawah tempat tidurnya Nita. Abah pun menuruti walau harus berdebat terlebih dahulu dengan istrinya yang tidak mempercayai akan hal seperti itu. Sudah berapa hari bah anakmu seperti ini? Tanya Mbah Urip. Baru 2 hari ini Mbah, jawab Abah Sukri. Kalau baru 2 hari, semoga masih bisa disembuhkan, ucap Mbah Urip. Sebenarnya Nita dalam kondisi seperti ini sudah 4 hari, namun Abah Sukri tidak mengetahui efek kejadian pertamanya. Ibunya pun berusaha menjelaskan, malah mendapat bantahan dari suaminya. Alhasil ibunya Nita tidak bisa berkata-kata lagi, hanya tangisanlah yang bisa ia keluarkan. Lalu dengan dibantu Mbah Urip, Nita pun bisa tertidur malam ini. Sekarang buatkan kopi pahit dan simpan di bawah tempat tidurnya. Kalau besok pagi kopinya masih utuh, berarti anakmu tidak terkena pelet. Namun apabila kopi itu habis dan menyisakan ampasnya, berarti anakmu terkena pelet. Namun perihal pelet apa itu besok kita buktikan, ucap Mbah Urip. Lalu Mbah Urip pun berpamitan pada Abah Sukri dan pulang. Di tempat lain, Willy bersiap-siap merapalkan ajian itu lagi, walau dengan keadaan lemas dan bahkan badan yang tadinya berisi pun kini seperti tidak berisi.
Namun niat Willy untuk menyelesaikan sampai 7 hari 7 malam tetap dalam. Tepat beberapa jam sepeninggalan Mbah Urip, Nita pun kembali bereaksi dengan sesekali mengacak-ngacak rambutnya, dan kini Nita pun terlihat seperti orang gila. Keesokan harinya, Mbah Urip pun kembali datang ke rumah Abah Sukri dan menanyakan keadaan Nita yang sekarang. Namun Abah Sukri tidak bisa menjelaskan apa-apa, hanya raut sedihlah yang dia tunjukkan. "Apa kalian sudah lihat kopinya?" tanya Mbah Urip. Abah pun hanya menggelengkan kepala. "Ya sudah, ayo kita lihat," ucap Mbah Urip. Akhirnya mereka pun masuk ke kamar Nita dan mengambil segelas kopi yang semalam disimpan di bawah tempat tidur Nita. Dan hasilnya adalah kopi itu habis tak tersisa sedikit pun. "Bah, sudah bisa dipastikan dengan metode ini. Sudah bisa dipastikan dengan metode ini saja sudah jelas kalau anakmu terkena pelet. Sekarang saya akan mencari tahu pelet apa yang dia gunakan untuk memikat anakmu," kata Mbah Urip. Abah pun hanya mengangguk saja. Lalu Mbah Urip pun melakukan ritualnya untuk mencari tahu jenis pelet apa yang lelaki itu gunakan. Kemajaran Guyang. Ternyata kemajaran Guyang yang anak itu gunakan. "Bah, sebelum lebih jauh saya akan bertanya pada Abah," ucap Mbah Urip. Apa Abah dan Nita pernah menyakiti seseorang?" tanya Mbah Urip dengan serius. Abah pun sedikit berpikir. Sebelum Abah menjawab, lalu Mbah Urip pun melanjutkan perkataannya. "Kemajaran Guyang akan bereaksi sangat cepat apabila penggunanya memiliki dendam kepada targetnya. Entah karena perkataannya yang menyakiti hatinya, bisa juga karena perkataan orang tuanya yang membuat penggunanya nekat untuk menggunakan ajian kemajaran Guyang ini. Ajian kemajaran Guyang ini termasuk salah satu ilmu pelet yang sangat ampuh dan berefek membuat targetnya bisa gila seumur hidup. Dan sebenarnya ini sudah terlambat, Bah. Tubuh halusnya sudah dikuasai oleh ajian itu dan jarang bisa disembuhkan. Hanya penggunanya yang bisa menyembuhkannya, Bah. Kalau Abah berkenan, silakan Abah cari ahli rukyah untuk membuang aura berbahaya ini. Jujur, untuk menundukkan ajian ini saya tidak mau ambil resiko," jawab Mbah Urip. Lalu Abah pun mengangguk dan segera mencari seseorang yang bisa merukyah. Namun orang itu sedang berada di luar kota yang sangat jauh dan akan pulang 5 hari ke depan. Mendengar pernyataan itu, Abah pun tak bisa berbuat apa-apa. Malam pun tiba dan Willy pun melakukannya lagi. Namun di rumah Nita kini semakin memberontak dan ingin pergi keluar rumah untuk mencari Willy. Dengan sekuat tenaga, Abah Sukri menahan Nita untuk tidak keluar rumah. Namun Nita pun memberikan perlawanan kepada Abah Sukri. Mungkin saja apabila Nita sampai keluar rumah, keluarganya akan merasa malu dan akan menjadi bahan olok-olokan para tetangga
kalau anaknya Abah Sukri itu gila. Itulah alasan Abah Sukri tidak membiarkan Nita untuk keluar rumah. Dan apakah Nita akan keluar rumah atau tidak, kita saksikan di episode selanjutnya atau di part selanjutnya. Saya rasa episode kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia menonton. Dan bagi teman-teman yang menyukai ceritanya, silahkan klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.